Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa saudara di dalam acara renungan firman Tuhan melalui mimbar Sola Gratia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 7 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri Kanaan adalah dengan tujuan supaya bangsa Israel itu dapat beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan mereka Yahweh. Demikian pula juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini sebagai orang-orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dipanggil untuk hidup beribadah kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bangsa Israel supaya mereka dapat beribadah kepada Allah, supaya mereka dapat keluar dari Mesir ke negeri Kanaan dan mereka dapat beribadah kepada Allah di sana, maka Allah pertama-tama menebus mereka terlebih dahulu. Caranya adalah dengan bangsa Israel harus mengambil anak domba, memotong anak domba, darahnya digosokkan di setiap ambang pintu, dagingnya pada malam hari dimakan, dan pada keesokan harinya mereka harus meninggalkan tanah Mesir menuju ke negeri Kanaan. Itu cara penebusan yang dilakukan oleh Allah pada bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini pun juga oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita telah dipanggil untuk beribadah kepada Allah. Jadi perjalanan hidup kita sekarang ini seharusnya kita hidup di dalam ibadah kepada Allah senantiasa dalam segala situasi dan keadaan. Saudara, hal mengenai ibadah itu Alkitab telah mengelompokkannya di dalam 3 bagian besar, ya, yaitu yang pertama adalah ibadah persekutuan, lalu yang kedua adalah ibadah yang sejati, yang ketiga adalah ibadah yang murni. Pada hari ini dalam firman Tuhan ini kita akan fokus kepada ibadah yang sejati. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, itulah ibadah yang sejati yang dimaksudkan.
Yang pertanyaannya adalah, apakah ibadah yang sejati itu? Menurut firman Tuhan di sini adalah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita ini haruslah menjadi korban persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena saudara, kita dipanggil itu karena kemurahan Allah belaka. Itu karena kasih sayang Allah belaka. Allah memanggil kita, oleh sebab itu Allah mau kita hidup beribadah kepada Dia dalam keadaan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau begitu, bagaimanakah caranya supaya kita dapat beribadah kepada Allah? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa supaya kita dapat beribadah kepada Allah, pertama-tama yaitu Allah sendiri yang melakukannya. Allah melakukan dua hal. Hal pertama yang dilakukan oleh Allah adalah curahan darah Tuhan Yesus Kristus itu telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, korban persembahan yang tak bercacat itulah yang menyucikan hati kita dari segala perbuatan yang sia-sia. Itu yang dilakukan oleh Allah. Jadi ketika Allah mengizinkan tubuh Tuhan Yesus dihancurkan, kaki dan tangan Tuhan Yesus dipaku, kepala Tuhan Yesus harus dimahkotai dengan mahkota duri, lalu darah dan air mengalir dari tubuh Tuhan Yesus. Oleh darah yang mengalir dari tubuh Tuhan Yesus Kristus itulah Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban persembahan yang kudus, yang tak bercacat kepada Allah. Dan akhirnya korban persembahan darah Kristus yang tak bercacat itulah yang membersihkan hati nurani kita dari segala perbuatan yang jahat. Supaya Alkitab mencatat Ibrani 9 ayat 14 bahwa supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Allah. Lalu yang dilakukan oleh Allah yang kedua itu di dalam Titus pasal 2 ayat 12 berkata bahwa Ia sendiri, Yesus Kristus sendiri, ya, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan segala macam kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita dapat hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Luar biasa saudara, Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Dia sedang mendidik kita supaya kita dapat hidup bijaksana dan beribadah kepada Allah di dalam dunia ini. Jadi saudara, untuk hidup beribadah kepada Allah, kita tidak seorang diri. Ada Allah di sana. Darah Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk menyucikan hati nurani kita yang jahat, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, Yesus sendiri yang sedang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan kita dapat beribadah kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita lakukan
adalah percaya dan menerima. Ketika kita melihat hati nurani kita ini betapa jahatnya, ingat darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah, yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Itu adalah kekuatan Allah yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang jahat. Karena itu, terima di dalam hati curahan darah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya kepada Allah dalam menyucikan hati nurani kita. Begitu kita terima kebenaran ini, maka darah itu menyucikan hati nurani kita yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan juga, yaitu kita harus ingat selalu bahwa masih ada Tuhan Yesus yang sedang mendidik kita. Dia adalah guru kita yang sedang mengajar segala yang baik, yang sedang menuntun kita dengan pelan tapi pasti. Ya, dengan perlahan tapi pasti. Dia sedang menuntun kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ingat selalu, jangan pernah putus asa, karena Yesus setia. Dia guru yang setia yang sedang mendidik kita. Ketika berbagai macam gejolak kejahatan, pikiran yang tidak baik muncul di dalam hati, ingat kepada Yesus. Masih ada Tuhan kita Yesus yang sedang mendidik kita pada kebenaran, ya, segala kebenaran Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu supaya kita belajar dari Tuhan dengan membaca Alkitab senantiasa. Lalu yang terakhir mengenai apa yang harus kita lakukan, ini ada tugas-tugas khusus yang dituliskan di dalam Alkitab. Khusus hari ini mengenai orang-orang tua, ya, mengenai orang-orang tua baik bapak maupun mama. Kata firman Tuhan Titus 2 ayat 2 dan 3 berkata, laki-laki yang tua hendaknya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Itu tugas orang-orang tua. Lalu juga tugas-tugas daripada perempuan-perempuan yang muda, atau mama-mama yang masih muda, bapak-bapak yang masih muda. Titus 2 ayat 4 dan 5 berkata, yaitu supaya wanita-wanita muda itu atau ibu-ibu muda dan bapak-bapak muda itu dapat mengasihi suami mereka masing-masing, dapat mengasihi istri mereka masing-masing, dan dapat mengasihi anak-anaknya. Lalu hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, ataupun juga taat kepada menghargai istrinya. Lalu supaya firman Allah jangan dihujat orang. Terus bagaimana dengan anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan? Ayat yang ke-6 Titus pasal 2 berkata bahwa demikian orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Supaya anak-anak muda menguasai diri dalam segala hal. Karena itu harus mendapatkan nasihat dari firman Allah senantiasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil? Ya, anak-anak. Kolose 3 ayat 20 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang indah di dalam Tuhan, wahai anak-anak, taatilah orang tua. Lalu
Bagaimana dengan para pembantu, para hamba-hamba, para pekerja? Di dalam Titus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, hamba-hamba taatilah. Hendaklah taat kepada Tuhanmu dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Itu tugas dari para hamba. Terakhir, tugas dari pekabar Injil, hamba Tuhan seperti saya, para pendeta, penginjil, pemberita Injil dimanapun berada. Tugas kita, ayat 1 berkata, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ada di mana? Di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Mari kita katakan itu. Lalu yang berikut, ayat 7 berkata, bukan saja berkata-kata di atas mimbar, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Tuhan memanggil kita, wahai para hamba-hamba Tuhan, untuk hidup sebagai teladan dalam berbuat baik. Lalu disebutkan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaran kita. Ketika kita tidak jujur, kita tidak akan pernah mungkin bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Karena kita berkata yang lain, hati menuduh yang lain. Tetapi begitu kita jujur, kita akan tepati dengan kesungguhan dalam mengajarkan, melakukan pengajaran kepada jemaat. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan kita. Saudara, inilah tugas-tugas yang dipanggil, yang Tuhan mau bagi kita. Dan itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Allah memanggil engkau dengan saya untuk hidup selama-lamanya dalam ibadah kepada Allah. Mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali, sampai masuk surga untuk selama-lamanya. Ketika engkau dan saya ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal, kita telah dipanggil untuk hidup beribadah. Dan hidup beribadah itu tidak ada waktu jedanya. Kita dipanggil selama-lamanya. Kita dipanggil untuk hidup bagi Allah, yaitu untuk hidup beribadah kepada Allah senantiasa untuk selama-lamanya. Jadi ibadah yang sejati adalah sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah. Dan itulah persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Marilah kita jalani ibadah ini, ibadah yang sejati ini. Karena ketika kita menjalani ibadah yang sejati ini, maka Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, mengucap syukur atas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Engkau memanggil kami untuk hidup beribadah kepada Engkau, yaitu tetap ada di dalam ibadah yang sejati. Karena dengan ibadah yang sejati, nama Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Ingat ini, ketika hati kita sedang menuduh kita masih punya Allah. Allah yang adil, Allah yang mengasihi kita. Dia masih mendidik engkau dengan saya kepada jalannya yang benar. Tetap sabar, lihat kepada Tuhan, dan terbuka. Biarkan Allah menyucikan hati nurani kita dan melalui korban curahan darah Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban persembahan yang kudus dan yang tak bercacat celah. Itulah yang menguduskan hati nurani kita dari yang jahat.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.